Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan tes karakteristik pribadi. Contoh soal nomor 1. Sebagai seorang pegawai di kantor pelayanan, saya melihat antrian masyarakat yang tidak teratur dan berebut mendapat pelayanan dengan segera di depan loket pembayaran. Maka saya A. Menertibkan dan meminta bagian loket untuk mempercepat pelayanan. B. Menertibkan dan berinisiatif membuat nomor antrian. C. Memperhatikan saja dan membiarkan tetap seperti itu. D. Melapor kepada pimpinan untuk mengambil keputusan. E. Menertibkan dan berinisiatif membuka loket pelayanan tambahan. Pembahasan. Analisa soal. Ketika berhadapan pada sebuah kondisi tidak teratur atau keributan, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan menertibkannya. Selanjutnya, mencari solusi untuk mempercepat pelayanan dengan mempertimbangkan kondisi fisik petugas dan standar yang tidak memungkinkan untuk mempercepat pelayanan. Maka, membuka loket pelayanan tambahan dapat menjadi solusi terbaik untuk mempercepat pelayanan. Poin 5 ada pada pilihan E. Poin 4 ada pada pilihan A. Poin 3 ada pada pilihan B. Poin 2 ada pada pilihan D. Dan poin 1 ada pada pilihan C. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Menertibkan dan berinisiatif membuka loket pelayanan tambahan. Contoh soal nomor 2. Anda menduduki jabatan humas salah satu rumah sakit. Kemudian, Anda mendapatkan keluhan dari salah satu keluarga pasien mengenai penanganan yang kurang baik. Apa yang Anda lakukan? A. Mencatat keluhan dan menanganinya sendiri. B. Mencatat keluhan dan melaporkan ke atasan. C. Mencatat keluhan dan menyampaikannya dalam rapat divisi humas. D. Mencatat keluhan dan tidak melakukan apa-apa. E. Tidak mempedulikannya. Pembahasan. Analisa soal tentang posisi sebagai humas. Humas bertugas menangani segala hal yang berhubungan dengan masyarakat. Salah satunya adalah untuk menerima dan mencatat keluhan. Terkait dengan kualitas pelayanan rumah sakit, keluhan merupakan hal yang sangat penting, sehingga hal tersebut merupakan hal yang harus segera disampaikan kepada atasan atau pimpinan rumah sakit. Poin 5 ada pada pilihan B. Poin 4 ada pada pilihan C. Poin 3 ada pada pilihan A. Poin 2 ada pada pilihan D. Dan poin 1 ada pada pilihan E. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Mencatat keluhan dan melaporkan ke atasan. Contoh soal nomor 3. Anda merupakan seorang kurir yang setiap hari bertugas mengantarkan kiriman barang ke rumah pelanggan. Anda tidak tahu isi dari barang yang Anda antar tersebut. Tugas Anda hanya mengantarkan ke alamat. Suatu hari, Anda dikomplain karena barang yang Anda antar keliru. Bagaimana sikap Anda? A. Mendengarkan dan menjelaskan bahwa Anda hanya kurir yang tugasnya hanya mengantar barang saja. B. Mendengarkan dan memberikan solusi supaya kejadian ini tidak berulang. C. Mendengarkan dan minta maaf, serta bersedia untuk mengantarkan barang yang tepat secepatnya. D. Mendengarkan saja supaya dia merasa dipahami. Setelah itu, tidak perlu melakukan apapun. E. Minta maaf, mendengarkan dan memberitahu ke atasan Anda jika ada barang yang keliru via telepon. Pembahasan. Indikator harus cepat tanggap dengan keluhan dan segera mungkin mencarikan solusi agar pelanggan merasa dilayani dengan langsung mengkonfirmasi via telepon kepada atasan jika barang keliru, baru menunggu untuk melakukan perintah atasan selanjutnya. Poin 5 ada pada pilihan E. Poin 4 ada pada pilihan C. Poin 3 ada pada pilihan A. Poin 2 ada pada pilihan B. Dan poin 1 ada pada pilihan D. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Minta maaf, mendengarkan, dan memberitahu ke atasan Anda jika ada barang yang keliru via telepon.
Contoh soal nomor 4. Sebagai pelayan toko, saya melihat display barang agak berantakan. Dan di saat yang sama, ada pembeli yang datang terus-menerus. Maka saya A. Menutup toko terlebih dahulu dan meminta pelanggan datang kembali setelah toko dibuka. B. Merapikan display barang terlebih dahulu dan meminta pembeli menunggu sebentar. C. Merapikan display barang terlebih dahulu dengan cepat, karena kerapian sangat penting. D. Melayani pembeli terlebih dahulu dan merapikan toko saat menjelang tutup. E. Melayani pembeli terlebih dahulu, kemudian merapikan toko saat tidak ada pembeli yang butuh dilayani. Pembahasan. Analisa soal. Profesi yang dibicarakan adalah pekerjaan sebagai pelayan toko. Tugas utama sebagai pelayan toko adalah untuk melayani pembeli sebaik mungkin. Sehingga, orientasi pada pelayanan harus diutamakan, mengalahkan tugas lain yang mengikuti tugas pelayan toko, seperti tugas untuk merapikan display barang. Tugas tersebut dapat dilakukan pada saat tidak ada pembeli yang perlu dilayani, sehingga tidak harus menunggu waktu toko tutup. Poin 5 ada pada pilihan E. Poin 4 ada pada pilihan D. Poin 3 ada pada pilihan C. Poin 2 ada pada pilihan B. Dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Melayani pembeli terlebih dahulu, kemudian merapikan toko saat tidak ada pembeli yang butuh dilayani. Contoh soal nomor 5. Siang ini, Anda sedang melayani banyak nasabah di kantor Anda. Antrian cukup panjang. Kemudian, ada seorang kakek-kakek umur 70 tahun juga ikut mengantri. Karena terlalu lama dan antrian panjang, kakek tersebut meminta untuk dilayani terlebih dahulu. Sikap Anda: A. Minta maaf, meminta kakek tersebut untuk antri sesuai dengan nomor antrian. B. Minta maaf, meminta untuk tetap antri karena pelayanan didasarkan kepada jadwal kedatangan. C. Langsung melayani kakek tersebut karena dia sudah tua. D. Melayani kakek tersebut, kemudian memberikan pengertian kepada pelanggan yang lain. E. Memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut. Pembahasan. Kita harus memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan berorientasi kepuasan pelanggan. Dalam kasus di atas, kita boleh mendahulukan kakek tersebut dengan menjelaskan kepada yang lain terlebih dahulu agar mereka juga merasa dihargai. Pada pelayanan wanita hamil, lansia, ibu menyusui mendapatkan prioritas utama pelayanan. Poin 5 ada pada pilihan E. Poin 4 ada pada pilihan D. Poin 3 ada pada pilihan C. Poin 2 ada pada pilihan A. Dan poin 1 ada pada pilihan B. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut. Contoh soal nomor 6. Saat saya sedang melakukan pelayanan di kantor, teman masa kecil saya datang dengan tiba-tiba. Saya sudah lama tidak berjumpa dengannya, dan tampaknya dia ingin bercerita banyak dengan saya. Saya akan A. Meminta teman kantor saya untuk menggantikan tugas saya, karena saya ingin bertemu teman saya. B. Meminta izin atasan, supaya saya bisa menemui teman saya tersebut. C. Meminta teman saya tersebut menunggu sebentar. D. Menutup pelayanan sebentar untuk menemui teman saya tersebut. E. Meminta teman saya tersebut menunggu sampai saya menyelesaikan pelayanan. Pembahasan. Dalam melayani, kita harus memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan berorientasi kepuasan pelanggan, dan selalu bertanggung jawab dengan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Poin 5 ada pada pilihan E. Poin 4 ada pada pilihan C. Poin 3 ada pada pilihan A. Poin 2 ada pada pilihan B. Dan poin 1 ada pada pilihan D. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Meminta teman saya tersebut menunggu sampai saya menyelesaikan pelayanan.
Contoh soal nomor 7. Saat Anda dan teman Anda sedang melakukan pelayanan, tiba-tiba seorang ibu marah-marah karena pelayanannya tidak sesuai dan memarahi teman Anda sampai menyakiti hatinya. Sikap Anda: A. Diam saja karena tidak ada urusannya dengan saya. B. Menenangkan ibu itu, lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan untuk dilayani dengan baik. C. Menenangkan ibu itu sambil menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya menyakiti hati teman saya. D. Menenangkan ibu itu dan meminta maaf. E. Marah dan mengajak teman untuk tidak melayani ibu itu. Pembahasan: dalam melayani, kita harus memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan berorientasi kepuasan pelanggan, dan selalu bertanggung jawab dengan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Poin 5 ada pada pilihan B. Poin 4 ada pada pilihan D. Poin 3 ada pada pilihan C. Poin 2 ada pada pilihan A. Dan poin 1 ada pada pilihan E. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Menenangkan ibu itu, lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan untuk dilayani dengan baik. Contoh soal nomor 8. Anda merupakan seorang waiter pada sebuah restoran. Datang seorang tamu bersama dengan keluarganya untuk makan di restoran Anda. Pada saat menu sudah dihidangkan di atas meja dan mulai dinikmati oleh tamu tersebut, kemudian dia memanggil Anda dan komplain jika tadi dia minta agar menu yang dia pesan dibikin tidak pedas sama sekali. Sikap Anda: A. Meminta maaf dan langsung membuatkan menu baru sesuai pesanan. B. Minta maaf dan memohon untuk menunggu agar dibuatkan yang baru. C. Melaporkan kepada bagian dapur yang bertugas memasak. D. Minta maaf dan melaporkan pada bagian dapur. E. Minta maaf dan meminta bagian dapur untuk mengganti menu tersebut. Pembahasan: indikator cepat tanggap terhadap keinginan pelanggan dan melayani dengan baik sesuai dengan kapasitas, tugas, dan tanggung jawab Anda. Poin 5 ada pada pilihan D. Poin 4 ada pada pilihan E. Poin 3 ada pada pilihan C. Poin 2 ada pada pilihan B. Dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Minta maaf dan melaporkan pada bagian dapur. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe